Hai, halo. Kita kadang bingung ya ketika kita menderita gangguan asam lambung naik, nyeri ulu hati, dada panas, itu sering menyertai gangguan kecemasan. Nah, kadang orang yang merasa cemas itu juga sering disertai dengan asam lambung naik. Seperti kita memilih antara mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Nah, inilah yang kita bahas ya. Apakah kecemasan yang membuat seseorang menderita asam lambung ataukah asam lambung yang membuat seseorang merasa gangguan kecemasan? Jadi, salah satu penyakit yang kerap dialami seseorang itu disebut dengan asam lambung naik, salah satunya, atau gejala GERD berupa sakit dada, nyeri ulu hati, kesulitan menelan hingga perut terasa tidak nyaman. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh psikologi seseorang juga dipengaruhi oleh berat badan, atau orang yang sedang hamil pun sering menderita gangguan refleks daripada asam lambung. Nah, penyakit asam lambung yang terjadi yaitu naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan. Kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang terhubung dari lambung ke arah mulut kita melewati kerongkongan. Umumnya yang menderita penyakit ini akan mengalami keluhan nyeri ulu hati, dada panas. Ketika asam lambung naik dan membuat seseorang bisa merasa dirinya cemas. Kecemasan akibat naiknya asam lambung kita sebut dengan GERD. Kondisi ini dapat membuat seseorang menjadi sensitif terhadap rasa sakit. Gangguan kecemasan dan GERD adalah kondisi rasa cemas yang muncul bersamaan dengan timbulnya gejala GERD, sehingga kita menyebutnya kecemasan dan GERD. Kecemasan yang hadir pada diri seseorang itu dianggap akan lebih sensitif dengan gejala-gejala GERD, terutama bagi orang yang memiliki riwayat. Jadi kalau sudah bilang, dok saya memiliki riwayat asam lambung. Nah, orang ini akan sensitif sekali dengan gangguan kecemasan. Nah, gastroesophageal reflux disease merupakan suatu kondisi di mana ya asam lambung kita naik ke kerongkongan, saluran yang menghubungkan mulut dengan perut kita. Kondisi ini sebenarnya terjadi karena apa? Karena katup yang berada di kerongkongan bagian bawah itu tidak menutup, sehingga makanan yang berada di dalam lambung dengan asam lambungnya itu bisa keluar dan mengenai daerah kerongkongan dan mulut kita. Gejala GERD dan kecemasan saling berkaitan layaknya siklus. Tekanan psikologis yang dialami seseorang dapat mempengaruhi dari pergerakan oesophagus atau kerongkongan, di mana kondisi ini akan mengacu pada pergerakan kerongkongan untuk memindahkan makanan dari mulut ke perut kita. Ketika asam lambung naik, maka akan muncul gejala seperti nyeri perut, sendawa yang membawa rasa asam pada mulut kita. Rasa nyeri itu bisa membuat rasa khawatir dan menambah kecemasan dan akan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Penderita yang mengalami gejala GERD dan kecemasan akan mengalami gejala yang berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain. Namun ada beberapa gejala umum yang biasanya dialami oleh si pasien, seperti misalnya sensasi rasa sakit, seperti ada benjolan pada kerongkongannya. Nah, gejala lain yang sering menyertai yang tidak selalu ada pada setiap pasien seperti misalnya nyeri di daerah dada, kemudian kesulitan menelan, keluarnya sedikit cairan atau makanan ketika kita bersendawa. Pasien kadang ada yang merasa dirinya gelisah. Kemudian sebagian pasien lagi akan mengalami kesulitan mengendalikan pikirannya. Detak jantung yang meningkat juga sebagian
dialami pada penderita kecemasan dan GERD ini. Sesak napas adalah gejala yang paling sering terjadi yang cukup menakutkan karena gejala sesak napas ini akan membuat pasiennya berpersepsi seolah-olah serangan jantung dan nyawanya akan berakhir. Nah, inilah yang korelasinya di mana antara kecemasan dan GERD itu saling taut-menaut. Orang yang memiliki riwayat GERD itu juga bisa sensitif terhadap gejala-gejala kecemasan. Begitu juga orang yang mengalami gejala kecemasan mudah sekali mengalami gejala GERD. Bye.